Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman, apa kabar? Semoga masih dalam keadaan sehat ya. Baik, video ini saya akan melanjutkan kembali tentang masih di menu home ya, cukup banyak. Kemarin sudah di clipboard, font, dan paragraf. Ini memang basic ya, jadi kita harus benar-benar tahu basicnya dulu. Karena yang paling terpenting itu ini ada font dan juga paragrafnya. Jadi kita bisa menulis dengan baik, lebih rapi, lebih bagus. Oke, selanjutnya ada menu style dan editing. Oke. Langsung kita mulai di menu style. Ya, untuk menu style. Jadi ini ada template atau settingan bawaan defaultnya dari Microsoft Word. Ini ada beberapa contoh settingan. Nah, fungsinya apa? Fungsinya sangat banyak ya teman-teman. Untuk dalam kita penulisan itu biar lebih rapi, lebih terorganisir. Jadi kalau kita ngetik banyak, nanti kalau misalkan mau ada penambahan atau editing yang lain bisa lebih mudah. Oke, kita perhatikan dulu. Ini ada banyak contoh, ada banyak settingan. Yang pertama normal itu benar-benar default biasa. Terus no spacing itu spacing atau jarak antara atas bawah tadi itu tidak ada. Mepet. Hubungannya dekat ya. Terus ada heading 1, heading 2, title dan yang lain. Heading 1 itu judul paling atas. Heading 2 berarti sub judul. Heading 3 berarti ke bawah lagi. Heading 4 ke bawah lagi. Terus ada title. Ini untuk judul. Ada subtitle. Terus ada yang lain, emphasis, intent dan yang lain-lain. Oke, kalau normal berarti seperti biasa kita ngetik langsung kayak gitu ya. Tapi kita mau mencoba pilih yang heading atau pengaturan judul. Nah, jadi dengan kita mengklik heading ini, nanti otomatis kayak semacam daftar isi itu muncul. Munculnya itu ada di navigation pane. Untuk memunculkannya ada di view, terus nih navigation pane. Ini. Oke. Kalau kita normal ngetik biasa gitu ya. Hai, saya normal. Ini nggak muncul apa-apa. Terus kalau kita coba pakai heading. Nah, contoh heading 1. Nah, terus kita mulai nulis isinya. Saya asal ngetik ya. Nah, kita lanjut nulis heading 2. Nulis lagi. Heading 3. Ya, seperti ini. Nah, kalau misalkan kita nulis banyak ya, buku misalkan kan berapa halaman langsung. Terus misalkan di menu atau bab mana kita mau menambahkan, ternyata bab itu ada di halaman misalkan 50-an atau 70-an. Kan kalau kita scroll gini kelamaan kan, scroll gini sampai 70 halaman itu kan pasti capek, kelamaan juga. Nah, fungsinya ini bisa mempercepat. Misalkan kita mau menambahkan di heading 2, klik saja heading 2. Nah, dia otomatis langsung ke heading 2 atau subjudul 3 ya, heading 3 bab 3 misalkan gitu. Seperti itu ya teman-teman. Fungsinya ini sangat mempercepat kita dalam mencari bagian atau mencari bab. Kalau halamannya nggak terlalu banyak sih ya nggak apa-apa ya. Ini kalau misalkan nulis banyak kayak novel, buku sampai puluhan halaman, ratusan halaman, pakai ini sehingga kalau kita mau mencari bab mana bisa lebih cepat. Jadi ini semacam daftar isi ya teman-teman. Oke, jadi seperti itu kira-kira udah paham ya. Nah, di heading ini kita bisa menambahkan sub. Jadi aktif di sini.
pakainya heading 2. Nah, dia di bawah sub judul. Oke. Terus kalau mau di bawahnya subjudul lagi berarti heading 3. Ya. Ya, seperti ini. Paham ya teman-teman? Jadi kayak pengaturan file di komputer lah. Lebih cepat nyarinya, lebih terorganisir juga. Jadi ini fungsi style. Nah, ini fungsi yang pertama. Selanjutnya sebelah sini udah paham. Nah, ini change style. Nah, di menu ini itu merubah jenis font maupun warnanya. Jadi udah kayak paketan lah. Paket warna office, paket warna grayscale, paket warna angle, paket warna apex, dan yang lain. Fontnya juga ada paketannya, Office 1, Office 2, Office Classic, ada Arial sama Times New Roman, ada yang lain, ada Metro, modul, tergantung kebutuhan kita. Ini ada paragraf spacing juga, ini yang tanpa spacing, ini yang renggang, ini yang umum. Nah, ini yang paling renggang, double. Makin ke bawah semakin lebar. Oke. Ya, ini dia contohnya. Oke, itu ya teman-teman. Itu penjelasan tentang style. Jadi kalau misalkan kita menulis banyak dan membuat daftar isi kan bisa lebih ringkas pakai style ini langsung. Ya, sepertinya ini bisa dilanjut ya teman-teman. Untuk style udah cukup. Lanjut ke editing atau submenu di home yang terakhir. Ada find, replace, dan select atau pilih. Pertama find. Find itu mencari atau menemukan. Jadi fungsinya kita mencari kata apa. Nah, jadi setiap kata dia akan diblok ya, menunjukkan bahwa ini loh di sini, saya di sini loh, gitu ya. Misalkan salah penulisan nama, terus mau ganti, kan nggak, kalau satu-satu kan nyarinya lama. Pakainya ini saja langsung find, langsung ketemu. Selama penulisannya betul. Oke, lanjut di bawahnya ada replace. Replace itu berarti mengganti kata atau karakter. Nah, di atasnya ada find what, nyari apa, terus diganti atau di replace dengan apa. Contoh, tadi saya tulis bab ya. Saya mau kasih contoh judulnya jadi tema misalkan. Jadi setiap kata bab yang ada di teks kalian, tulisan akan diganti menjadi kata tema. Replace all atau replace. Kalau replace berarti hanya satu dot. Kalau replace all berarti otomatis semuanya diganti. Ya, bisa lihat ya teman-teman. Tadi bab di sini diganti tema semua. Oke, itu dia fungsi replace. Find itu hanya mencari kata saja. Replace itu mencari dan mengganti. Nah, yang terakhir ada go to. Go to itu ada banyak, ada page atau halaman, ada section, ada line, ada bookmark, dan yang lain. Kita coba pakai page dulu ya, halaman. Misalkan kita nulis sampai 100 halaman. Ya. Terus kita mau menuju eh, halaman 70 misalkan. Daripada kita scroll kelamaan ya sampai 70, mending kita langsung masuk saja di sini, go to, klik, terus tulis 70 dan next. Ya otomatis langsung ke halaman 70 seperti itu. Jadi nggak perlu scroll ini kelamaan ya. Ya. Oke, itu dia penjelasan tentang style dan editing. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami. Berarti ini juga menandakan detail atau fungsi-fungsi tools yang ada di menu home udah kita bahas semua.
Mudah-mudahan ya bermanfaat ya buat teman-teman semua. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Video selanjutnya kita akan lanjut di menu insert. Terus mohon maaf atas segala kekurangan. Dan jika ada kritik saran, langsung aja kalian bisa tulis. Ataupun kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, bingung bagian apa, tulis aja di kolom komentar. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.